Baik, selama berjumpa di udara, sobat ASN yang berbahagia, luar biasa. Pada saat ini bersama dengan saya di sini di ruang podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, kita berada di areal Kalteng Expo dalam rangka Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah yang ke-69. Luar biasa situasi di sini, akan ada banyak para pengunjung yang akan bersama-sama mungkin melintas dan sekilas juga bisa mendengarkan podcast kita pada hari ini ya. Baik, sahabat ASN yang berbahagia, pada sore hari ini saya sudah hadir bersama-sama dengan saya di ruang podcast ini adalah narasumber kita. Akan saya perkenalkan secara singkat, Bapak Dr. Stepanus Eshut MP, Master Pertanian. Selamat berjumpa Selamat Bapak Dr. sore, Stepanus. Selamat Ibu sore. Diani. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik saja, Ibu. Puji Tuhan, Alhamdulillah Amin. sehat ya. Baik, saya sapa dulu Bapak Dr. Stepanus dan juga sahabat ASN yang mendengarkan podcast kita. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karende melempang, adil kata lino bacuramin kasaruga, besengat kajubata. Arus, arus, arus. Baik, sahabat ASN yang berbahagia, pada sore hari ini topik kita adalah tentang corporate university. Nah, apa ya kira-kira corporate university itu? Kok mungkin tidak umum kita mendengarkan ya? Mungkin juga kalangan sahabat ASN pernah mendengar, tapi seperti apa? Baik, kita akan kupas bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Stepanus. Sebelum lebih lanjut kita masuk kepada materi kita, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini ya. Beliau ini adalah seorang tokoh profesional di bidang pendidikan dan pelatihan. Namun juga beliau juga menekuni banyak profesi lain yang luar biasa talentanya. Jadi beliau ini sangat multi talenta ya. Nah, dari profesi sebagai seorang widyaswara, beliau ini telah banyak menerbitkan buku ya. Nah, saya bacakan coba. Ada 7 buku yang sudah beliau terbitkan. Ini prestasi dalam hal menulis ya. Belum prestasi yang lain karena profesi beliau sebagai fasilitator. Ini luar biasa. Buku yang pernah beliau terbitkan adalah pertama tentang kepemimpinan lintas budaya. Betul ya, Pak Betul, Dr. betul Stepanus sekali. ya, luar biasa. Kemudian juga kepemimpinan global. Waduh, beliau sudah membayangkan ya gimana secara globalisasi itu seorang pemimpin itu harus seperti apa. Kemudian juga bagaimana komunikasi dalam organisasi. Kemudian juga ini best practice di Klat PIM ya. PIM 3, kalau dulu PIM 3 ya Bapak P3 Dr. ya. sekarang Sekarang PKA, itu namanya PKA. Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Pelatihan Benar kepemimpinan sekali, Bu administrator. Ani. Oke, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya buku yang kelima, Pemimpin Perubahan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu di era ini ya. Oke, kemudian ada juga tentang pariwisata prudent. Nah, itu luar biasa ya. Jadi multi talent tadi yang saya sampaikan di awal. Dan terakhir buku yang ketujuh adalah pengembangan sumber daya manusia. Baik, sahabat ASN, itu tentang karya-karya beliau di bidang pengembangan sumber daya manusia ya. Oke, selamat berjumpa juga ini para sahabat ASN yang Penggemar melintasi ASN sahabat kita Kalteng. ya. Oke, Benar. luar biasa. Baik, beliau juga kita kenal ya di bidang seni ternyata luar biasa. Itu Oke, branding, Bu. Ya. tidak diragukan lagi ya. Jadi beliau ini juga seniman ternyata ya, seniman dari seni suara, juga seniman dari apa sebutannya ya Pak ya, kalau berlenggak-lenggok di catwalk itu Seperti peragawan. ragawan. Nah, itu dia bahasa yang tepat ya. Jadi beliau ini pernah mendapatkan peraih 2 kali ya, 2 tahun berturut-turut 2 tahun berturut-turut. pada saat ini juga peringatan HUT Kalimantan Kalteng. Tengah ya. Jadi yang ke-67, yang ke-66 beliau juga meraih prestasi berlenggak-lenggok di catwalk dengan menggunakan ciri khas Kalimantan Tengah adalah batik Kalteng. Batik Kalteng, betul. Kemudian dari seni suara saya lihat Bapak Dr. Stepanus ternyata YouTube-nya banyak. Ya, sekarang ada sekitar 1.500 Oh my god ya. subscriber. Subscribernya banyak, bayangkan lebih 1.000 sahabat ya. Oke ya, jangan lupa setelah ini ya like ya. Like and subscribe. Like and subscribe ya. Jadi ini namanya multi talenta. Itu yang ini beliau ini kalau dipikir generasi yang keberapa ini ya, masuk yang kolonial tapi yang milenial juga masuk ya.
dua Ya, era kita itu. harus bertransformasi, Bu Ani. Betul. Kalau tidak, kita korban pertama dari Korban transformasi digital itu betul. sendiri. If you not change, you will die. Nah, Kamu kalau nggak ikut perubahan, nggak ikut arus perubahan, kamu akan akan mati, mati, begitu betul. ya. Oke, baik, sahabat, kita tidak sabar ya. Kita menunggu apa penjelasan beliau tentang apa sih corporate university itu ya. Ini kok asing ya, corporate university. Nah, barangkali Pak Stefanus bisa menjelaskan untuk kita apa sih sebenarnya secara singkat corporate university. Baik, Bu Ani. Jadi era digital, era transformasi itu kan mengharus kita kan agile gitu ya. Jadi satset lah bahasa anak zaman now itu. Nah, kita dalam melaksanakan pelatihan, workshop, loka karya segala macam itu kan waktu kita terbatas. Oke, iya, Oke. betul. Lalu ketika workshop 1 hari penuh, Betul. ketika pelatihan 3 hari penuh. Iya. Nah, sekarang ini ada pendekatan metode yang sudah sangat agile dan bisa diadaptasi, diadopsi oleh semua orang, terutama aparatur sipil negara di Indonesia ini. Nah, corporate university itu sendiri adalah pembelajaran terintegrasi. Terintegrasi. Jadi ya. terintegrasi. Jadi kita memperoleh pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tetapi juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain. Dengan teknologi tadi. Teknologi tentunya, pendekatannya pada teknologi. Itu Bu Ani. Artinya corporate university adalah pembelajaran terintegrasi dalam rangka peningkatan kompetensi Oke. seorang ASN. Oke. Nah, kompetensi dibangun dalam rangka kita membangun talentful management serta strategi organisasi, Bu Ani. Nah, luar Itu biasa dia. ya. Nah, ini ternyata sahabat ASN luar biasa ini ya. Ternyata corporate university itu gimana kita bisa belajar. Belajar. Di mana saja kapan Di mana saja kapan saja, benar Bu Ani. Kalau gitu lebih murah dong dibandingkan dulu kita menghabiskan waktu banyak, menghabiskan biaya banyak ya. Oke, nanti kita akan di podcast kita ini kita akan jelaskan bagaimana sih memperoleh Nah, pelatihan, kompetensi kita meningkat ya. tanpa mengeluarkan biaya, hanya bermodalkan kota. Nah, itu Oke, ya, nggak kota seberapa lah internet ya, itu kota. seberapa Bu Ani? Oke, dibandingkan ilmu yang akan kita dapatkan. Dibandingkan ilmu Oke. jauh sekali. Ya, baik, Bapak Dr. Step, bisa dijelaskan nanti sebenarnya tujuan itu untuk apa sih? Kalau untuk buat ASN ya, corporate university itu apa sih? Untuk apa gunanya? Oke. Harus kita pahami bahwa tujuan dari corporate university itu adalah peningkatan kapasitas, kualitas, kapabilitas kita sebagai ASN dalam rangka meningkatkan kompetensi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural serta kompetensi pemerintahan. Itu dia Bu Oke, Ani. jadi ada 4 kompetensi. Yes, yang bisa untuk kita di diintegrasikan pemerintah daerah. dengan corporate Oke, dan university ya, corporate sobat university. luar biasa sahabat ASN ya. Kita bisa belajar apa saja ya untuk peningkatan kompetensi kita nantinya dengan corporate university. Dengan corporate university. Baik, Bapak Dr. Stefanus, nanti gimana nih? Kalau boleh kita tahu cara belajarnya itu seperti apa nanti? Gimana sistem pembelajarannya? Kemudian nanti hasil output yang kita harapkan apa? Terus apakah itu diakui oleh pemerintah atau lembaga yang memang membutuhkan keterampilan kita itu? Oke, baik. Metode pembelajaran di corporate university ini kita lebih kepada pendekatan pembelajaran yang mandiri, Bu Ani. Nah, Oke, pembelajaran mandiri ya. ini memanfaatkan teknologi, Oke. baik blended learning, distance learning maupun hybrid. Oke, berarti Nah, kalau itu. blended itu seperti apa nih? Blended itu campuran ya? Yes, Bu. Kita memanfaatkan lebih banyak sebenarnya 95% itu pembelajaran secara virtual. Virtual. Oke, menggunakan banyak media, ada Google Meet, ada Talkvision, kemudian ada Zoom Meeting, dan media lain yang bisa digunakan untuk kita rapat secara digital, menggunakan meeting itu. Iya, jadi aduh luar biasa sahabat ASN ya. Ini sangat mudah sekali ternyata ya kalau kita ingin belajar ya. Oke. Sekarang hanya modal kuota kan disampaikan oleh Bisa Bapak Agus, belajar di mana dan saja, tidak kapan mahal, saja. tapi kita dapat ilmu. Ya. Yes. Oke, saya bandingkan dengan zaman era-era sebelumnya kita harus pelatih minimal satu orang bisa menghabiskan 5 sampai 10 5 juta. sampai 10 juta. Betul. Sekarang modal kuota bermodalkan Rp3.000, semua ilmu bisa kita dapat. Karena saya akan cerita Bu Ani berkaitan apa saja yang bisa kita lakukan dengan pembelajaran Ya. terintegrasi Ya, yang oke. dimaksud dalam corporate university itu. Ya, nah
Ya, dokter. Gimana caranya? Itu kan program itu yang ditawarkan pemerintah di era sekarang ya. Oke. Tentu pemerintah sudah memikirkan kebijakan ini Kebijakan, gitu benar. ya seperti apa. Nah, dari kebijakan ini nanti apa yang bisa diikutkan oleh ASN, dia bisa memilih apa nih kompetensinya sesuai dengan maunya sendiri Oke. atau bagaimana sih gitu. Oke, ada dua pendekatan ya dalam kita Ya. menentukan pilihan. Yang pertama memang kompetensi itu diperlukan oleh personal ya, kita sebagai Oke, ASN itu yang pertama. iya. Yang kedua itu strategi untuk goals organisasi kita. Jadi kalau organisasi kita bidang teknis, maka lebih banyak nanti kan penguatannya pada bagian teknisnya. Oke. Kalau manajerial lebih banyak ke manajerialnya. Nah, ada juga sebagian organisasi yang lebih banyak berkecimpung dalam sosiokultural. Jadi dia lebih pendekatannya ke sosiokultural dan kompetensi pemerintahannya. Oke. Tuh. Jadi banyak hal ya sahabat ASN, kompetensi yang tadi kita pilih tidak hanya berdasarkan apa yang kita inginkan, Oke. tapi kita harus menunjang organisasi kita. Oke, Ya. menunjang organisasi itu pasti. Pasti. Individu yang berkembang, organisasi juga akan maju, kemudian organisasi itu akan mencapai tujuan sesuai dengan visi misi kepala daerahnya, baik kabupaten kota, provinsi, bahkan tingkat nasional di kementerian seperti itu Bu Ani. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Stefanus. Nah, berarti kan apa yang akan kita belajar tadi ada dengan cara blended learning di mana saja kapan saja kita belajar untuk menunjang kinerja organisasi. Tentunya masyarakat punya harapan besar dong sebagai lembaga pemerintah sebagai pelayan publik ya. Harapannya besar nih ada perbaikan peningkatan layanan kepada publik ya dengan cara belajar ini. Mungkin gimana kira-kira penjelasannya? Eh, di media kita kan banyak sekali ya beredar kelas-kelas virtual. Oke, ya. Nah di sana kan kita tanpa harus belajar dengan mentor, dengan menggunakan tutorial video, kita bisa belajar bagaimana melakukan. Sudah pasti dengan kompetensi yang sudah kita bangun, ini harapannya adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat itu akan meningkat, kepuasan masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan itu meningkat dari tahun ke tahun itu pasti. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Benar. Ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi tentunya ini menyenangkan ya. Ada angin baik buat masyarakat nih, akan janji dari pemerintah dengan aparatnya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik ini ya. Oke, nah dalam rangka kita meningkatkan kompetensi diri kita sendiri, tentunya banyak aplikasi tadi yang salah satu disampaikan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa direkomendasikan, disarankan kepada sahabat ASN? Apa yang bisa kami lakukan ya? Mungkin kami belum tahu ya caranya mengakses seperti apa. Mungkin ada clue-clue untuk aplikasi apa yang kira-kira bisa. Oke. Era menjawab semuanya ya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tinggal one click. Artificial intelligence itu sangat bermanfaat dalam rangka kita searching menggunakan searching engine itu. Jadi tinggal klik promptnya seperti apa, itu akan muncul. Jadi kelas-kelas digital itu akan terlihat. Tetapi pemerintah memang melewati kementerian lembaga itu punya cara tersendiri dalam rangka menyiapkan corporate university-nya. Gitu. Seperti lembaga administrasi negara Bu Ani, jadi Kementerian Keuangan. Mereka ini kan sudah go national bahkan go international kelas corporate university-nya. Dan mereka juga membuka kelas digital. Untuk kita pemerintah daerah saat ini harusnya dengan kompetensi yang harus kita bangun, manajerial, teknis, kultur dan pemerintahan itu semuanya sudah terakomodir dalam satu aplikasi yang dinamakan dengan ASN Berpijar, Bu Ani. Tinggal klik one click ASN Berpijar, tinggal daftarkan diri Anda di sana, maka akan mendapatkan akun kelasnya. Sampai dan hari ini ada 97 kelas, Bu Ani. 97 kelas mengakomodir yang tadi kompetensi teknis, kultural, manajerial dan pemerintahan. Ada 97 dan Pak Stefanus sudah mengikuti 27 dari 97 itu. Luar biasa, dalam berapa lama bisa mencapai 2 bulan. 2 bulan. Luar biasa sahabat ASN. 2 bulan kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa banyak, gratis kan? Yes. Gratis dan selesai kelas submit kuisnya, dapat sertifikat dan ini bisa digunakan ASN
Kalimantan Tengah sebagai bukti bahwa kita pernah belajar, kemudian sudah kita membangun kompetensi itu. Dan ingat, yang namanya pembelajaran mandiri itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Oke, dari sertifikat yang kita peroleh. Begitu loh Bu Ani. Oke, sahabat ASN yang berbahagia, ini luar biasa ya. Ini berita baik buat kita semua ya. Jadi sahabat coba ya dengarkan ini. Ini penting banget ya. Ada ASN berpijar yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kita dalam rangka kita meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kemampuan kita. Baik itu tadi ada 4 kompetensi yang kita wajib kuasai sebagai aparatur sipil negara ya. Jadi itu belajar dan gratis. Coba deh, nanti silakan cluenya kita masuk ke ASN berpijar. Daftarkan diri Anda, menggunakan email dan menggunakan password. Silahkan di-create sendiri passwordnya apa. Mudah. Dan langsung kita tinggal pilih beberapa pelatihan yang sudah disediakan di sana. Berarti semudah dong seperti kita ngeklik TikTok, ngeklik Shopee. Yes. Ini saran ya bagi ASN. Daripada kita klik Facebook, update status WhatsApp, kemudian klik Shopee, klik TikTok, nanti dompet keluar terus nih ya, dompet digital maksudnya Bu Ani. Lebih baik kita membudayakan bagaimana kita membuka aplikasi ini saja. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita sudah tersedia, tidak juga semua, tetapi sudah mengakomodir kompetensi yang dibangun, yang akan kita bangun gitu. Oke, luar biasa ya sahabat ASN ya. Jadi menyenangkan sekali kita yang mendengarkan hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nanti bisa mengikuti, bisa memfollow ya, bahwa ada aplikasi belajar. Dan tentu saja tidak hanya ASN berpijar ya. Yes. Rasanya BPSDM BPSDM juga punya. Iya punya kan. Yeah. MOOC, Massive Open Course. Open Course ya, yang namanya itu. Dan kita punya konten belajar kurang lebih 100 lebih ya. 100, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, gitu loh. Kemudian berkaitan juga dengan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Pada saat itu kan kita susun dalam rangka membangun kompetensi sosiokultural Bu Ani. Benar. Betul. Jadi sahabat ASN ya, jadi ada banyak sekali ya media untuk kita bisa belajar secara gratis. Nah, kebetulan yang tadi disebutkan terakhir adalah BPSDM memiliki MOC atau Massive Online Open Course itu dengan konten belajar yang cukup banyak dan itu gratis dan sekarang kita sudah bisa akseskan itu Bapak. Bisa akses, hanya saja memang kita tidak membiasakan diri untuk mengakses hal yang memang secara gratis diberikan kepada kita, kemudian kita mendapatkan sertifikatnya. Lebih banyak untuk hal yang lain. Ya. Jadi sahabat ASN, gratis itu bukan berarti kaleng-kalengan atau receh-receh. Enggak. Disusun oleh praktisi dan profesional di bidangnya. Ya, jadi jangan meragukan dan ini kesempatan baik ya buat ASN semua ya. Jadi luar biasa Bapak Dr. Stefanus sudah menjelaskan untuk kita bahwa inilah peluang untuk ASN semua bisa belajar ya, karena memang di era sekarang digitalisasi ini memudahkan kita ya. Memudahkan kita untuk belajar. Untuk belajar. Kemudian yang hal kedua juga karena ternyata arah pembangunan kita sekarang kan ada ditetapkan sudah ya untuk hal-hal yang kira-kira tidak menunjang visi-misi organisasi, visi-misi daerah ya itu diefisienkan. Efisiensi. Yang pergi belajar harus menempuh pulau yang satu dengan pesawat dengan segala macam dengan berbiaya, itu sudah tidak lagi. Sekarang sudah mudah ya ASN sekalian. Baik, ini luar biasa Bapak Dr. Stefanus, terima kasih untuk ilmu hari ini, informasi yang penting untuk disampaikan pada kita. Tapi mungkin satu hal lagi, kira-kira tantangannya apa nih? Yes, tantangan bagi kita saat ini itu lebih kepada ini kebutuhan kita enggak. Itu tantangan ya. Lalu kita harus memahami betul karakteristik organisasinya. Apa yang diperlukan organisasi. Pak Stefanus yang sudah tua ini ternyata harus belajar artificial intelligence, Android programming, web design, web programming. Jadi itu semua kan ya
bagian dari kepemimpinan organisasi. Walaupun kita ya memang tidak ahli, tidak pakar ya Bu Ani, tetapi secara basic kita tahu. Secara basic kita Ya, tahu. secara basicnya Ya, kita oke. tahu. Baik, tentunya itu tantangannya tadi Dr. Tantangannya Selamat, dan ya. ketersediaan jaringan Jaringan internet internet. itu harus didukung. Infrastruktur transformasi digital itu harus tersedia. Kalau tidak ada percuma. Lalu yang berikutnya itu komitmen pimpinan. Kalau pimpinan Komitmen. tidak berkomitmen, nah Oke. itu dia. Iya. Jadi kita mau apa gitu? Oke, Karena oke. organisasi tanpa seorang pimpinan itu nonsen. Oke, luar biasa ya. Nah, tentunya sahabat SN, kita dapat informasi ini, ayo sampaikan kepada pimpinan bahwa kita punya media belajar yang masif, bisa dijangkau oleh siapa saja, kapan saja, seluruh Indonesia, dan biaya murah. Gitu ya. Dan satu Bu Ani, di ASN berpijar itu bisa juga digunakan oleh masyarakat. Oke. Jadi kita tinggal pilih, ada pilihan di situ apakah Anda ASN, apakah Anda non ASN. Non-ASN. Yes. Nanti kan sesuaikan. Karena kan sekarang kan diminta Bu Ani kompetensi. Kalau kita masuk ke dalam perusahaan lalu diminta kompetensi kita apa? Tidak hanya sebatas omon-omon, tetapi ada bukti. Ada bukti. Dan kita kan histori kita belajar itu terlihat jelas ya di ASN berpijar itu. Oh iya, Oke. iya, tidak bisa Itu dirubah, tidak bisa hilang. Tidak bisa Kecuali kalau aplikasinya tutup. mujar. Aduh Bu Ani. Kalau itu tutup kita di luar batas kemampuan kita. Iya, iya, ya. Oke, tapi sejauh ini saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan itu dengan baik karena ASN kita cukup banyak, terutama juga khususnya yang di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendengarkan barangkali ya pada saat ini podcast kita, ASN kita lebih 9.000 ini. Ya, Yes. Lebih 9.000 yang NIP NIP-nya sudah bisa akses dengan konten belajar tersebut. Konten belajar Nah, kita benar. gitu ya. Terintegrasi. Terintegrasi. Jadi sekarang ini kan cara mengintegrasi itu Bu Ani kan email, Ya, oke. nomor induk kependudukan, Nomor induk kependudukan. nomor induk pegawai. Iya. Nah, itu jadi mudah sekali karena tinggal tarik datanya, mengintegrasikan sistem yang kita buat, Oke. aplikasi yang kita bangun, jadi Jadi sangat valid gitu loh, Bu Ani. simple Simple sebenarnya. Yang sebenarnya. gaptek belajar sebentar aja udah Nah, bisa. itu. Gitu ya. Yang penting ada Oke, kemauan sahabat, belajar. terima kasih sekali ya Bapak Dr. Stefanus. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan untuk kita ya. Dan ini menurut saya sangat sekali berguna. Tolong ini kita mendapatkan edukasi ini disampaikan untuk kita Disampaikan mendapatkan iya pimpinan. kepada ASN, kepada Kepada pimpinan, kepada masyarakat Kepada yang masyarakat. mau mengakses Iya. pembelajaran secara digital. Oke. Baik, Bapak Dr. Stefanus, tidak terasa waktu kita. Oh, kalau ngobrol nih Bu, 2 kali 24 jam nggak bakalan habis. Nggak Apalagi akan kalau habis. hostnya Bu Ani. Oh, bukan main. Rumpi ria Oh, penontonnya kita. 5 ribuan ya 5 ribuan. di stand pameran Oh, luar Kalteng biasa. Expo ini. Ini yang tampak di layar ya. Yang tampak di layar. Yang mungkin mendengarkan Yang mendengarkan kita itu jutaan. Oke. Dan ASN bisa jadi sangat tertarik Sangat dengan tertarik, betul. tema kita hari ini Betul. berkaitan dengan corporate university. Nah, seperti barang baru, oh iya ternyata begitu toh corporate university ya. Baik sahabat ASN, luar biasa kami mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita yang luar biasa. Ya, Terima kasih juga Bu Ani. terima kasih ya. Nah sebagai rasa wujud terima kasih, aduh saya punya pantun nih. Bu Ani ini termasuk master of pantun. Pantun. Oke, oke. Pantunnya begini, bilang cakep ya. Siap. Sahabat ASN. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng bersama Ibu Ani. Cakep. Cukup sekian acara kita hari ini. Cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih di podcast ini kepada Bapak Dr. Stefanus. Mantap. Terima kasih juga Bu Ani. Salam untuk ASN Salam buat Indonesia. ASN semua. Secara Sampai- khusus ASN Kalimantan Tengah. Iya. Terima kasih Bu Baik, Ani. terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, baik sahabat ASN. Ya, ini baru sesi kita yang ini ya. Kita akan masih punya topik-topik yang lain yang akan kita bahas bersama di podcast ini ya. Baik ya, nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan topik yang lain ya bersama dengan narasumber yang lain. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali Bapak. Berjumpa kembali, Selamat. Bu Ani. Salam Terima sehat kasih selalu ya, Bapak. kebersamaan kita Ya, selalu. oke.